Bima duduk di tepi ranjang. Di tangannya terbuka buku keuangan toko. Selama ini uang ia serahkan pada Limbuk, dan dari situlah kehancuran diberi jalan masuk. Angka-angka itu tidak lagi diam. Mereka berdiri telanjang dan menuduh. Kas kosong, bon menumpuk, utang menggulung. Setiap halaman berbau kelalaian yang busuk. Namun yang lebih kotor dari kehilangan adalah cara kehilangan itu disamarkan. Di buku hanya tertulis pengeluaran hari ini. Pendek, kabur, licik, dan sengaja dibuat aman. Kalimat itu memang kecil, tetapi justru disitulah racunnya. Uang keluar tanpa jejak yang pantas. Kebocoran dipoles agar tampak seperti urusan biasa. Bima membuka lembar buku giro dan buku cek lainnya. Cek kosong dan giro kosong berserakan. Sebagian tanpa nama penerima, tanpa nominal. Sebagian seperti jebakan yang dibiarkan menganga. Kertas-kertas itu bukan alat usaha lagi. Mereka sudah menjadi lubang perampokan. Siapapun bisa masuk dari sana. Dan rumah ini dipreteli pelen-pelen dari dalam. Lalu jalur yang lebih hina itu muncul. ATM yang bukan untuk rumah. Bukan untuk keluarga. Bukan untuk kebutuhan bersama, melainkan untuk nafas hidup perselingkuhan. Dan luka paling telanjang itu pun tampak. ATM atas nama Limbuk dan Gembel. Di situ, uang sudah menjadi mucikari pengkhianatan. Ia dipakai bukan untuk menjaga rumah, tetapi membiayai kehinaan. Belum selesai, masih ada kartu-kartu lain. Berbagai bank, berbagai simpanan, berbagai diam. Seolah hidup dibelah jadi dua aliran. Rumah untuk tampilan, rahasia untuk kebusukan. Hari itu Bima membuka semua berkas. Tanah, sertifikat, BPKB, nota, giro. Dan pada saat itulah ia berhenti menjadi suami yang memohon. Ia berdiri sebagai orang yang merebut kembali kendali. Hari itu Bima tidak sekadar membaca angka. Ia membaca pola. Ia membaca jalur. Ia membaca pengkhianatan yang disusun dengan sadar. Yang bocor bukan hanya kas. Yang hilang bukan hanya saldo. Yang dijarah paling dahulu adalah kepercayaan orang yang berdiri di pusat rumah itu. Tulisan pengeluaran hari ini bukan lagi catatan biasa. Itu adalah kain kecil untuk menutup bangkai yang terlalu besar. Cek kosong, giro kosong, ATM rahasia, rekening diam-diam, semuanya bukan kesalahan remeh, melainkan arsitektur kebusukan yang dibangun sengaja. Dan ketika nama Limbuk dan Gembel berdiri di kartu yang sama, maka dusta itu selesai menjadi utuh. Bukan lagi bisik, tetapi sistem. Pengkhianatan itu ternyata tidak hanya tidur di tubuh, ia juga berjalan di rekening. Ia bersembunyi di kartu ATM. Ia makan dari uang yang seharusnya menjaga rumah. Disitulah kehinaan menjadi lengkap. Limbuk tidak hanya merusak hati, ia juga membuka lorong uang agar kebusukan bisa hidup lebih lama. Maka yang diambil Bima hari itu bukan sekadar map, aset, atau keputusan jual beli. Yang ia rebut kembali adalah pusat hidupnya dari tangan yang terlalu lama menyalahgunakan kepercayaan, sebab ketika uang sudah dijadikan mucikari pengkhianatan dan kepercayaan dipakai untuk membiayai jalur rahasia, maka yang runtuh bukan lagi sekadar hubungan, melainkan fondasi rumah itu sendiri.